ね、舐めてくんない。Loh, baru mulai udah begini. Sebentar. Halo guys, apa kabar kalian? Kali ini gua Rex akan menyuguhkan satu film tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri. Yang mana mereka adalah, kita sebut aja, Yono Shibata dan istrinya Shiyuni. Mereka pasangan muhrim yang sudah 5 tahun menjalani hidup bersama di sebuah apartemen. Dan sampai saat ini belum memiliki buah hati. Padahal Yono sebagai suami sebenarnya mendambakan hadirnya seorang anak di sisi mereka. Namun dengan kesibukan Yuni bekerja, mungkin itu salah satu penyebabnya mereka belum memiliki momongan. Apalagi Yuni saat ini sedang merintis menjadi wanita karir. Lalu setelah lelah menunaikan malam Jumatnya, Yono melipir ke dapur buat nyebat dulu nih, sambil memikirkan masa depan, ya kalau bisa dibilang begini-begini aja. Namun baru juga ngudut, Yuni datang dan melarangnya buat ngudut di dapur karena bau asapnya. Walaupun Yono udah nyalain kipas ventilasinya, tapi Yuni tetap kekeh nyuruh Yono ngudut di luar. Mendengar larangan itu pun Yono jadi emosi, karena gak biasanya Yuni begini. Entah kenapa dengan Yuni, Yono jadi bertanya-tanya. Apakah karena memang bau asap rokoknya atau emang gak puas dengan pelayanan Yono di kasur? Nah, dari cuma gitu doang nih, Yuni jadi ngomel kemana-mana. Dari ngomong ini apartemen Yuni yang bayar, Yuni yang tiap hari kerja, sampai bahas kerjaan Yono yang kagak jelas, yaitu menjadi seorang penulis. Haduh, nasib si Yono yang cuma suami culun, ia pun gak bisa berkata-kata lagi nih. Yah, tapi mau gimana lagi, yang berkuasa di rumah ini ya si Yuni. Menjadi seorang penulis terkenal pun masih menjadi mimpi. Sabar ya Mas Yon, sampai di sini adakah yang senasib dengan Mas Yon? Ihihi. じゃあ行ってきます。Bahkan saking bawelnya si Yuni, Yono malah seneng kalau istrinya pergi bekerja, karena ia bisa bebas di rumah. Gak denger lagi tuh ocehan-ocehan Yuni yang bikin kupingnya panas dan bisa santai sepanjang hari kayak di pantai. Tapi saking slow hidupnya, Yono malah kelupaan buat buang sampah, sampai-sampai ketinggalan truk pengangkut sampah. Ya, kena omel lagi deh nih si Yono sama si Yuni. Jangankan untuk melakukan sesuatu yang besar, untuk hal sekecil ini pun Yono sangat payah. Yono. Nah loh, ketika kembali ke unit apartemennya, Yono gak sengaja menyenggol seorang wanita hingga terjatuh. Yang mana di saat itu Yono bukan buru-buru menolongnya, ia malah salah fokus ke belahan hangatnya wanita tersebut. Sampai-sampai gak sengaja membuat belalainya auto berontak. Melihat itu pun wanita ini langsung berdiri, dan Yono pun tersadar dan langsung minta maaf kepadanya, karena sudah ceroboh hingga membuatnya terjatuh. Mendengar itu pun wanita ini mengatakan tidak apa-apa, dan ia pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah Sally, tetangga baru yang haredang dan baru aja pindah kemarin. Di sana Yono juga memperkenalkan diri kalau ia adalah Yono Shibata. Namun mendengar itu, Sally jadi terkejut karena nama belakangnya sama persis dengan nama suaminya. Melihat itu pun Yono terkejut sekaligus senang karena jarang-jarang ada nama yang sama dengan dirinya. Kedepannya Yono berharap bisa menjadi tetangga yang baik buat Sally. Padahal mah dalam hatinya Yono, wah oke juga nih barang, bisa kali, uhui. Yono. Gini nih kalau spakbor Mio dikasih nyawa, gak bisa lihat yang cakep dikit langsung pengen digarap aja. Kita kembali ke si Yono. Di ruang kerjanya, ia kesulitan untuk menyelesaikan tulisannya. Yang mana pikirannya selalu buntu dan tidak bisa berpikir untuk memiliki ide untuk buku karyanya. Malah di sela-sela pikirannya yang mumet itu, Yono malah teringat akan kejadian yang lalu ketika melihat Sally terjatuh dan memperlihatkan dalemannya yang putih muyus yang gak ada sama sekali bekas korengnya. Bedakan banget sama Yuni yang banyak bekas bopengnya dan pantatnya yang hitam. Hihihihi. Wah parah lu Yono, gitu-gitu kan bini lu itu Yon. Yah walaupun begitu, Yono tetap berusaha menjadi suami yang baik. Dikala istrinya masih sibuk di rumah dengan pekerjaan kantornya, Yono masih menyempatkan diri untuk memasak untuk Yuni. Tapi kebaikan itu malah tidak dilihat oleh Yuni, yang katanya malah mengganggunya bekerja. Bahkan ketika Yono bilang kalau di sebelah rumah apartemen mereka ada tetangga baru dengan nama yang sama pun, Yuni acuh dan bilang jangan membahas yang gak penting. Mendengar itu pun Yono tetap sabar, dan daripada dengerin ocehan istrinya, Yono mending melipir aja menjauh cari angin di luar sambil ngopi dan nyebat. Dalam kesendiriannya pun, Yono jadi berpikir, kenapa hidup gua gini amat sih?
Keharmonisan dalam rumah tangga hilang, seperti bukan layaknya pasangan suami istri. Andai aja gua bisa sukses, mungkin gak bakalan jadi begini. Namun, selagi Yono mikirin nasibnya, ia malah mendengar ada suara seseorang. Entah dari mana asal suara itu, ia pun langsung mencarinya, yang terdengar suara seorang wanita. Lalu, ia pun memanjat menghalang rumahnya dan menemukan Sally yang sedang terduduk di teras belakang sambil minum jus buah naga. Melihat itu pun Yono jadi heran. Ada apa dengan Sally? Kelihatannya kok dia stres amat sampai minum sendirian. Apa dia kesepian? Suaminya kemana? Singkat cerita, Yono masih aja dikejar deadline untuk bukunya. Harus segera diselesaikan oleh pihak penerbit. Lalu gak lama kemudian terdengar suara bel pintu berbunyi. Yang mana yang datang adalah seorang kurir paket. Namun setelah kurir itu ingin pergi, ternyata si bapak kurir itu melihat ada satu paket lagi atas nama Shibata. Sampai di sini, Yono sih terima-terima aja. Kemungkinan itu paket untuk istrinya. Lalu Yono yang sudah membuka paketnya, yang berisi buku untuk referensi tulisannya pun masih buntu dan merasa kesal. Tapi di sana ia lupa, ada satu paket lagi yang belum dibuka. Dengan segera ia pun membukanya. Dan setelah dibuka ternyata isinya adalah pakaian dinas malam. Wow, hahaha. Melihat itu pun Yono heran, kok isinya beginian? Apakah Yuni yang pesan? Gak mungkin, Yuni gak bakalan pesan baju begini. Tapi ia pun langsung lihat nama yang tertera di kotak paket. Yang ternyata itu nama dari tetangga sebelah. Waduh, gara-gara tukang paket yang salah kirim, Yono jadi kesal. Duh, gimana ini? Mana udah dibuka lagi paketnya? Hayo le. Namun bukannya ngembaliin itu barang, Yono malah mendapatkan inspirasi buat tulisannya. Ia pun langsung menulis cerita yang sepertinya bagus. Tapi baru nulis sebentar, ia lagi-lagi buntu. Dan malah kepikiran, apa harus berhenti jadi penulis aja dan alih profesi jadi Kang Cilok aja ya? Lalu, daripada bete, Yono pun teringat akan paket milik si Sally. Dan ia pun merapikan dan akan memberikannya. Ya, walaupun mau nggak mau, Yono bakalan malu. Karena paketnya Sally udah dibuka olehnya. Lalu, di hadapan Sally yang ternyata sedang kobam jus buah naga, pun bilang kalau paketnya salah kirim. Dan ia pun meminta maaf karena telah membukanya. Mendengar itu pun Sally nggak masalah. Tapi di sana, tiba-tiba Sally yang sedang kobam berat pun akhirnya pengen jackpot. Dan langsung ke dalam rumah. Yang mana Yono langsung menolongnya. Ya, walaupun cuma ngelus-ngelus badannya Sally. Uhuy, kesempatan amat lu Yon, megang-megang si Sally. Hihihihi. Dari sana Yono bingung nih, kenapa siang-siang begini si Sally pakai kobam segala? Perasaan hidupnya enak-enak aja deh. Namun, yang Yono nggak tahu, ternyata Sally stres berat dan sedang kepikiran sesuatu yang membuatnya kecewa. Lah, kok bisa? Karena ternyata paket isi baju dinas itu ternyata milik seorang wanita yang akan diberikan oleh suaminya. Sally benar-benar kecewa kalau suaminya itu telah berselingkuh darinya. Ya, walaupun Sally cuma bisa diam saja. Sally cuma menghilangkan kecewa itu dengan minum jus buah naga sampai hampir semaput. Dalam pikiran Yono mah, kasihan amat nih si Sally. Cakep-cakep begini digituin. Kalau dilihat-lihat, Sally kayaknya istri yang baik dan paket komplit. Lalu, tanpa disadari, Sally pun menceritakan semua keluh kesahnya yang sangat berat sebagai seorang istri yang selalu tidak diberikan perhatian oleh suaminya. Apalagi keinginannya memiliki buah hati dan hidup bahagia. Lalu melihat Sally yang terus-terusan minum itu pun, Yono merebut gelasnya dan tidak mengizinkan Sally untuk minum lebih banyak lagi. Namun, di saat mereka berebut gelas, gak sengaja Yono malah nyosor bibirnya Sally. Yang mana hal itu membuat Yono langsung minta maaf karena telah kurang ajar kepadanya. Dengan perasaan bersalah, Yono pun langsung pengen pulang aja dan ketakutan atas tindakannya itu. Buset dah, parah lu Yon. Tapi ketika Yono pengen pulang, tiba-tiba Sally malah buru-buru pergi ke depan pintu. Yang mana Sally malah tidak mengizinkan Yono untuk pulang. Waduh, sampai di sini paham kan kalian? Entah apa yang merasuki Sally, akhirnya mereka berdua push rank Mobile Legends. Nah, dari kejadian itu pun, Yono dapat inspirasi nih. Cerita pun ia tuangkan ke dalam tulisannya. Ide yang tadinya buntu itu langsung bertubi-tubi datang. Kalaupun Yono kembali menemui jalan buntu, ia tinggal pergi ke Sally aja. Ya lumayan, secelup dua celup, yang penting dapat ide untuk tulisannya.
Dan mereka pun layaknya seperti orang yang kasmaran. Asal masing-masing pasangan pergi kerja, mereka berdua pun langsung tancap gas. Hadidaw, Yono, muke gile lu. Singkat cerita, bagi Yono kehidupan rumah tangganya saat ini, walaupun tidak harmonis dengan Yuni, hal itu tidak masalah lagi. Karena Yono udah ada hal baru yang selalu membuatnya bahagia dan mengerti akan dirinya. Saat Yuni akan pergi dinas keluar kota untuk beberapa hari pun, Yono nggak masalah. Justru Yono jadi bebas banget. Mau itu Yuni pergi 3 hari, seminggu, sampai sebulan pun Yono santai aja. Hihihi, seneng banget lu Yono, dasar empus kuda. Nah, setelah Yuni pergi, Yono langsung tuh siap-siap beres-beres rumah. Dan semangat banget nih, karena untuk 3 hari ini ternyata Sally akan tinggal di rumahnya dan menjadi layaknya seorang istri buat Yono. Yang mana secara kebetulan suaminya Sally pun sama, pergi dinas keluar kota juga selama 3 hari. Pokoknya selama 3 hari ke depan, Yono bakal dilayanin Sally sampai puas dah. Dan Yono apalagi bakal kasih Sally rasa yang tidak pernah dikasih sama suaminya. Pokoknya dikit-dikit Sally dihajar terus sama Yono. Mantep lu Yon. Dan di sisi yang lain, suaminya Sally yang kita sebut aja dia Samsul ini, yang katanya dinas keluar kota, ternyata malah sedang asik indah hoini sama Yuni. Waduh, kok bisa jadi begini? Wah, alasan keluar kota karena kerjaan itu cuma alasan mereka aja nih. Diam-diam ternyata mereka yang satu kantor pun memiliki hubungan bukan muhrim. Di satu sisi, Yuni nyaman dengan si Samsul. Di sisi lain, Yono nyaman dengan si Sally. Begitu juga sebaliknya. Ini udah kayak jodoh yang tertukar gak sih? Hihihi. Dan Samsul dan Yuni pun baru tahu kalau sebenarnya selama ini mereka tinggal bersebelahan. Cuma karena nggak pernah bertemu aja di apartemen. Hal itu membuat mereka terkejut. Kok bisa begini? Alhasil mereka jadi pulang barengan. Niat mau anterin pulang, si Yuni malah jadi tahu mereka tinggal di satu apartemen. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, pada akhirnya mereka semua saling jujur dan mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan yang seharusnya itu pahit, namun hal itu justru membawa kebahagiaan. Yuni akhirnya menikah dengan Samsul dan Yono sendiri menikah dengan Sally. Malah Sally tengah mengandung dan sebentar lagi mereka akan memiliki buah hati. Kehidupan rumah tangga yang benar-benar mereka impikan pun terwujud. Dengan pasangan yang masing-masing mereka inginkan. Emang ya, kalau jodoh mah gak bakal kemana. Pasti akan menemukan jalannya sendiri dan gak akan pernah salah. Beruntung ada Kang Paket yang salah kirim paketnya. Kalau nggak begitu, mungkin ceritanya akan lain nih. Oke, segitu dulu. Gimana filmnya? Tulis di komentar ya. Saya Rex, cabut dulu. Bye-bye. Gak bisa tidur scroll HP lagi, nemunya channel ini. Kok pas di hati kalau ketawa, jangan pura-pura, langsung tekan tombol merahnya ya. Klik subscribe, jangan ditunda. Mau like biar semangat berkarya. Beri komen bebas asal sopan saja. Gak bisa tidur temenin malammu aja.